Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai perjalanan kaki kita pagi ini di Kota Bandung dengan memilih jalur yang sedikit populer, tapi memang tidak terlalu populer kalau kita tidak memang memilihnya. Nah, saya mulai dari sini di Jalan Pajajaran setelah gedung olahraga Pajajaran, yaitu di Pabrikina. Nah, Pabrikina ini saya pilih memang karena punya sejarah yang bagus ya untuk kita ketahui. Ini umurnya udah sekitar 100, hampir 120-an tahun umurnya. Ya, dulu memang di sini dijadikan pabrik dan konon katanya di bawah gedung ini ada terowongan bawah tanah. Kita pun nggak bisa tahu sampai ke sana karena memang nggak ada akses ya. Tapi itu ceritanya seperti itu. Nah, ini adalah Jalan Cicendo, jalan yang lumayan panjang tapi tidak terlalu panjang, cukup untuk nyaman berjalan kaki pagi ya. Hanya saja seperti yang dilihat ini trotoarnya banyak sekali yang udah lepas-lepas ya keramiknya, banyak pocel-pocelnya gitu deh. Nah, untuk yang jalan kaki lewat sini lumayan aman. Cuma tetap harus selalu melihat jalur yang kita pijak, hati-hati. Tapi memang untuk keselamatan kita, jalan ini memiliki trotoar yang cukup tidak terlalu lebar tapi cukup lah untuk jalan kaki. Kalau berdua jangan bersampingan jalannya, lebih baik jalannya saling berbaris saja ya, di depan dan di belakang dan seterusnya. Hati-hati juga, di sini banyak pohon dan tiang listrik dan juga orang yang seperti ini berhenti di mana aja. Tapi ya boleh-boleh aja sih karena memang tempat mereka untuk sedikit beristirahat pada saat bekerja. Juga banyak mobil yang parkir walaupun sebetulnya tidak boleh parkir di sini. Nah, inilah Jalan Cicendo. Cicendo sendiri ini terkenal dengan rumah sakitnya, yaitu rumah sakit mata, di mana di Jawa Barat bahkan sampai ke Jawa Tengah pun kalau ada permasalahan kesehatan dengan mata, dirujuknya seringkali ke rumah sakit mata Cicendo. Tahu nggak, ini dulunya ini didirikan sekitar tahun 1900-an ya, 1909. Gila, udah lama banget berarti ini rumah sakit. Oke, hati-hati. Ini sebenarnya jalan yang punya sejarah panjang, kelihatan dari bangunan-bangunannya. Banyak rumah-rumah juga yang memiliki gaya bangunan lama. Kita nyebrang di sini. Nah, di sini juga banyak kendaraan yang diparkirkan sehingga kita sulit untuk masuk ke trotoar, tapi bisa aja sih ya kita nyelip-nyelip aja di antara mobil ini. Nah, jalan di sini trotoarnya memang agak sempit, tapi yang menarik kenapa saya masuk ke trotoar di sebelah kiri ini karena ini adalah bagian dari salah satu gedung yang terpenting di Jalan Cicendo ini. Walaupun secara administrasi alamatnya ini masuk ke Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata, yaitu gedung di sebelah kiri kita. Nah, ini adalah gedung Pakuan, tapi memang gerbangnya nggak masuk dari sebelah kiri sini. Tuh, masuknya dari nanti kelewatannya di sebelah Jalan Otista. Pas banget di ujung Jalan Otista. Otista sendiri ada kebagi dua, ada Otista pendek dan Otista panjang. Nah, Otista pendek ini kebagi dua sama jalur kereta api yang tidak terlalu jauh stasiunnya dari tempat ini juga ya. Hati-hati di sini kendaraan soalnya melaju dari belakang kita. Oke, inilah gedung Pakuan ya. Ini masuknya sih jalan Kebon Jukut ya, tapi kepotong sama Jalan Otista sedikit. Nah, ini adalah gedung Pakuan. Nah, itu dia.
Ini gerbangnya. Oke, kita lanjut nyebrang. Hati-hati di sini nyebrangnya. Oke, kita lanjutkan ke jalan otista pendek. Ini jalan otista pendek, ya. Nah, di sini berdiri beberapa hotel dan juga banyak orang beristirahat juga di sini dan juga sarapan pagi, ya. Nah, ini kayaknya masih sibuk pagi-pagi, orang masih loading sama unloading barang-barang, jadi sedikit menghalangi jalur kita, tapi nggak apa-apa, biarin ya. Asik juga suasana pagi-pagi di jalur jalan kaki kita pagi ini. Ada yang pernah lewat sini? Jalan otista pendek. Di sini ada gang, ya, gang Kebon Jukut. Di sini itu terkenal dengan makanan yang sangat digemari oleh warga sekitar, ya, oleh warga Bandung, yaitu soto dan juga apa kari, ya. Enak banget di sini. Lalu kita masuk ke jalan Kebon Jukut, jalan yang kalau kita lihat nih, ya, sebenarnya udah bagus nih pakai trotoar. Hanya saja kita ini pinter banget di dalam menciptakan, di dalam berkarya, di dalam membuat sesuatu, tapi tidak terlalu pandai di dalam pemeliharaan. Lihatin trotoarnya, kalau saja ini dibersihkan setiap hari dengan air dan digosok gitu ya oleh siapapun lah yang tinggal di depannya, ini akan sangat bersih sekali. Tapi karena memang tidak pernah dipelihara, jadi sedikit kusam, bahkan tidak menarik sebetulnya kalau ini dijadikan daerah wisata. Walaupun mau nggak mau, wisatawan yang mau pulang ke Jakarta misalnya, mereka selalunya berhenti di sini untuk membeli oleh-oleh makanan yang sangat terkenal, ya. Ya, inilah jalan Kebon Jukut, dan kita akan segera melihat di depan kita itu orang Bandung nyebutnya viaduh, ya, viaduh. Itu viadak sebetulnya, ya, yaitu jembatan kereta api di mana di bawahnya itu ada aliran sungai, buangan air dari kota Bandung. Ada sebuah duct atau saluran, ya, itu viadak disebutnya. Nah, di seberang kita kelihatan di situ ada patung pemuda pejuang 45 disebutnya, dibikin sama Bapak Sunario. Nah, Bapak Sunario ini punya galeri di Dago sana, yaitu Selasar Sunario namanya. Beliau adalah seorang seniman dan juga budayawan yang terkenal di kota Bandung, ya. Ini ada patungnya itu dua sebetulnya, satu lagi di sebelah seberang jalan kereta itu patung perempuan. Kalau tadi laki-laki, ada perempuannya, itu patung Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Juga Bapak Sunario yang bikin pastinya, ya, karena sama banget itu gayanya dan juga melambangkan keberanian dan juga ketegaran pemuda-pemuda kita zaman dulu. Lalu kita terus berjalan di jalan ini, masuknya sudah ke Wastu Kencana mungkin, ya, atau masih jalan Kebon Jukut. Nah, ini kita akan menuju jalan Wastu Kencana, di mana kita barusan melewati gedung yang sangat terkenal, ya, Indonesia Menggugat, itu nama gedungnya. Nah, di sebelah kiri kita ada yang namanya gedung Bethel, gereja Bethel, ya. Nah, sebelumnya tadi ada Indonesia Menggugat, lalu itu ada Tugu yang pada zaman Wali Kota Ridwan Kamil dibangunlah tugu-tugu seperti itu. Nah, inilah gereja Bethel, ya, sangat terkenal, GPIB Bethel Bandung. Lalu
Kita teruskan jalan di Jalan Wastu Kencana yang lumayan sangat rindang dan sejuk kalau pagi dan siang hari pun, karena memang banyaknya vegetasi yang dipelihara dan tumbuh di sini. Trotoarnya pun lumayan agak lebar dan banyak kegiatan di sini, mulai dari sekolah, lalu bisnis-bisnis, juga hotel juga ada di sini, penginapan mungkin ya. Karena di seberangnya adalah gedung pemerintahan Kota Bandung, yaitu Balai Kota Bandung, ya. Di situ, yuk. Nah, jalannya pun sama nih, walaupun lebar. Ya, orang bersih-bersih ada, tapi yang dibersihkan sebetulnya sampah dari lingkungan sini ya, dari rumah-rumah pedalaman sana. Tapi saya sih berharap trotoarnya ini yang justru juga memiliki tim pembersih ya, yang bekerjanya agak gercep. Jadi udah jam 9 ke atas ini mestinya udah bersih nih. Gitu. Oke. Inilah Jalan Wastu Kencana. Ada yang tahu nggak Wastu Kencana itu nama apa? Nama orang ya. Dulu itu ada em, salah satu raja yang sangat legendaris di Jawa Barat, yaitu di Kerajaan Pajajaran, namanya Prabu Niskala Wastu Kencana. Nah, dari nama itu jalan ini diambil, Jalan Wastu Kencana. Dulunya sih bukan Jalan Wastu Kencana ya. Ini dulunya katanya namanya Engelbert. Nah, Jalan Engelbert, rada panjang sebetulnya, Engelbert van Bevervoorde. Way. Gila. Engelbert van Bevervoorde Way. Nah, jadi Jalan Engelbert van Bevervoorde itu seorang pilot ya yang gugur, em, tewas di daerah Bandung sini katanya dulu sekali. Bahkan ada patungnya di Jalan Wastu Kencana ini di depan sana, tapi kita udah ganti ya pakai eh, apa patungnya yang di patung Maung Bandung itu, apa yang di patung Sister City ya, lupa saya. Nanti kita pastikan, tapi dulunya ada patung Engelbert itu ada di sana, tapi sudah dipindahkan ke Belanda ya. Ini Jalan Wastu Kencana. Jalannya juga cukup lebar, kalau jalan kaki lumayan cukup nyaman di sini, tapi kembali hati-hati karena banyak pohon, banyak pot juga, banyak tiang listrik yang menghalangi. Kadang-kadang pohonnya rendah, jadi awas kena kepala. Di sini banyak bangunan lama ya yang bisa kita lihat. Kayak gini nih, ada bangunan tulisannya Wastu Kencana. Wah, gila ya. Bangunan udah tua banget. Jadi memang orang-orang penting dan orang-orang kaya dulu kayaknya rumahnya di sini ya. Kalau ditanya rumahnya di mana, Jalan Wastu Kencana. Beuh, udah nggak usah nanya nomor lagi deh. Jalan apa? Jalan Wastu Kencana. Kalau di Wastu Kencana ini jalannya lebar, rumahnya gede-gede. Pasti orang penting lama atau enggak orang kaya yang udah lama di Bandung. Awas, hati-hati ya. Ini sayang sekali trotoarnya memang kurang pemeliharaan ya. Nih, banyak pohon, tiang listrik di jalan, dan memang kendaraannya nggak selalu kendaraan
keluarga kendaraan berat yang untuk mengangkut barang-barang pun masuk ke rumahnya sehingga trotoarnya rusak. Juga ada beberapa lubang, hati-hati. Nah, ini di seberang juga ada rumah dinas dari militer ya. Ini gede banget. Nah, ini yang saya bilang sebagai patung Maung Bandung ya. Nah, disinilah Maung, yaitu manusia unggul ya. Orang Bandung itu Maung, manusianya unggul. Nah, oke, selanjut kita jalan ke eh, balik lagi ke tempat titik awal tadi kita memulai perjalanan ini. Oke, masih sama namanya Jalan Pastukancana, tapi sejak tadi jalan patung Maung itu, ini udah namanya Jalan Pajajaran lagi. Nah, Jalan Pajajaran ini lumayan panjang sampai ke sana, nanti ke airport yang jaraknya lumayan masih jauh, tapi kita tidak akan sampai ke airport ya. Awas, hati-hati kepala. Tuh, jalannya ini banyak yang kondisinya seperti ini, katanya sedang diperbaiki waktu zamannya Sekda Sumarna gitu ya. Tapi belum selesai nih, karena dia keburu diamankan. Ya, hati-hati. Sini juga ada orang yang lagi milah sampah nih, jadi aduh, hati-hati juga. Oke, ini sebetulnya mestinya jalannya ini keren banget daerah sini kalau ditata dengan baik, tapi banyak dimanfaatkan sama para pengemis dan juga orang-orang yang hidupnya di jalanan ya. Oke, hati-hati pada saat menyeberang di jalan Cicendo ini, karena jalurnya terlalu pendek sebetulnya dari perempatan ini. Ya, kita kembali ke titik semula di Jalan Pajajaran. Nah, di seberang itu ada gedung pabrik Kina juga sebetulnya, tidak hanya sebelah kiri, tapi sudah diganti jadi rooftop cafe di sana ya. Lumayan asik. Oke, demikianlah perjalanan kita pagi ini. Pendek, cuma sekitar 20 menitan jalan kakinya kalau cepat banget jalannya, tapi kalau nyantai ya setengah jam lebih lah, setengah jam. Ini banyak taksi juga yang parkir di sini. Nggak boleh sebetulnya ya, tapi ya Anda harus banyak melakukan manuver-manuver yang toleransinya cukup tinggi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di jalur yang lain.